Bapak, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Oktavia Trisnawati, kelas A semester 6. Pada hari ini saya akan memberikan tanggapan saya mengenai isu tentang pembagian bantuan terhadap masyarakat. Nah, kita tahu bahwa sekarang ini negara Indonesia dan negara di belahan bumi di dunia ini sekarang tengah dihadapi dengan namanya virus corona atau COVID-19. Virus corona ini sangat menyesalkan bagi seluruh masyarakat di dunia. Kita tahu saja bahwa virus ini sangat menyebar dengan begitu cepat sehingga para pemerintah membuat kebijakan-kebijakan bagi masyarakatnya untuk mengurangi berbagai korban atau korban dari virus corona tersebut. Nah, kita tahu saja bahwa dengan adanya virus corona ini, pemerintah membuat suatu kebijakan yaitu yang bernama social distancing atau menjaga jarak. Nah, jarak sosial. Terus dengan adanya social distancing ini, segala aktivitas, segala kegiatan masyarakat itu sangat dibatasi dengan adanya virus ini. Nah, social distancing ini terjadi dilaksanakan oleh seluruh masyarakat untuk menjaga agar mereka dapat terhindar dari virus corona. Kita tahu saja bahwa sekarang ini virus corona ini banyak memakan korban jiwa. Untuk pertanggal 29 April kemarin, jumlah positif corona itu sudah 9.700-an lebih dan jumlah kematian sudah mencapai 700 lebih dan total sembuh 1.000. Nah, dengan adanya jumlah kasus yang semakin besar, pemerintah ingin mengurangi dampak atau mengurangi korban dari virus tersebut. Nah, berbagai kebijakan dilakukan pemerintah untuk menangani virus corona tersebut. Karena kita tahu bahwa sekarang ini kita bekerja dari rumah. Nah, dengan bekerja di rumah ini memiliki berbagai dampak. Contohnya saja sekarang bagi para petani, para buruh, para penjual sayur dan para pekerja-pekerja lainnya maupun di perusahaan dan khusus terkecuali para PNS ya. Kita tahu bahwa sekarang untuk bekerja saja mereka harus di luar rumah atau bekerja di luar rumah, sedangkan pemerintah melarang untuk bekerja untuk melakukan aktivitas karena takutnya dapat virus corona dapat terkena bagi masyarakat yang melakukan aktivitas di luar rumah. Nah, justru ketika masyarakat tidak melakukan pekerjaannya, ini menjadi pengeluhan terbesar bagi masyarakat lainnya. Karena apa? Bagi para pejabat, para pegawai dan para pengusaha, pemilik perusahaan lainnya, setidaknya mereka walaupun mereka tetap mengikuti social distancing, walaupun mereka tidak bekerja, tidak melakukan aktivitasnya, mereka tetap mendapatkan uang penghasilan menerima tiap bulan. Sedangkan mereka petani, pedagang, buruh dan pekerja-pekerja lainnya, mereka secara ekonomi pasti mereka akan bingung. Saya mau makan apa hari ini? Saya butuh bantuan dari pemerintah. Dan kita saja sekarang ini dengan adanya wabah corona ini, bukan saja dari pemerintah yang justru ikut turun tangan ikut membantu para masyarakat. Banyak gerakan-gerakan yang dilakukan oleh masyarakat lainnya, oleh pengusaha-pengusaha lainnya. Karena kalau menunggu dari pemerintah, banyak sekali kita tahu bahwa pemerintah sekarang ini masih pikir dua kali, masih sibuk masalah ini, masalah itu. Jadi untuk kebijakan dari pemerintah ini saja, kita saja sekarang ini yang masalah atau yang kami mau bahas ini kan itu antara kebijakan atau antara perselisihan antara Menteri Desa, Menteri Sosial dan juga Menteri Dalam Negeri. Nah, sekarang ini saja banyak perusahaan dan banyak pengusaha-pengusaha lainnya yang memberikan bantuan bagi para masyarakat. Dan karena kita tahu saja banyak para pekerja di luar sana yang mengeluhkan bahwa kami tidak bekerja, kami tidak bisa makan. Nah, justru pemerintah sekarang ini
membuat kebijakan di mana memberikan bantuan. Namun kita saja namanya negara Indonesia, jika dia memberikan bantuan pasti ada saja problema, pasti ada kendala sana sini, pasti ada perselisihan antara berbagai orang atau oknum yang duduk dalam pemerintahan. Contohnya saja sekarang ini Menteri Desa, nah atau Menteri di daerah tertinggal, di mana ia mengatakan bahwa bantuan itu harus diberikan secara tunai kepada masyarakat desa. Karena kita saja desa itu sudah memiliki anggarannya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk per desa-desa. Nah, dan kita saja menteri desa atau menteri daerah tertinggal tersebut, ia menginginkan bantuan tunai, bukan bantuan sembako. Karena menurut dia yang masyarakat butuhkan sekarang ini uang tunai. Nah, uang tunai tersebut, menurut saya, uang tunai tersebut mungkin menurut menteri desa tersebut, mungkin dari uang tersebut, karena kita tahu sembako sekarang harganya itu tidak sampai yang terlalu mahal ya. Mungkin kalau untuk kasih uang tunai, setidaknya masyarakat desa itu bisa memanfaatkan uang tunai tersebut untuk memenuhi kebutuhannya mulai sembako dan kebutuhan lainnya. Jadi menteri desa atau menteri desa tertinggal tersebut lebih menyarankan untuk memberikan bantuan secara tunai. Nah, itu di satu sisi untuk bagi kebijakan dari menteri desa. Untuk menteri sosial, kita tahu bahwa menteri sosial pasti ia ingin memberikan kebijakan bagi masyarakat, yaitu ia lebih ingin agar masyarakat mendapatkan sumbangan berupa sembako. Nah, sembako itu dirupiahkan 600.000 per kakak. Nah, di satu sisi 600 tersebut, kalau menurut saya memang sih kita tahu bahwa sembako itu terdiri dari bahan-bahan pokok untuk masyarakat memenuhi kebutuhan sembako ya, kebutuhan hidupnya. Nah, justru menurut dari menteri sosial tersebut, jangan diberikan uang tunai melainkan sembako, karena masyarakat saat ini mengeluh-ngeluhkan sembako karena mereka tidak bekerja, jadi untuk makan sehari-hari itu pun agak susah. Nah, jadi menteri sosial lebih mengarahkan untuk bantuan berupa uang tunjangan 600.000. Nah, kalau untuk menteri dalam negeri, dia menyarankan bahwa jika kan kita tahu saja pembagian sembako atau pemberian bantuan ini pasti ada beberapa orang atau ada beberapa masyarakat yang tidak kebagian atau yang belum bisa mendapatkan bantuan tersebut. Jadi menurut Menteri Dalam Negeri, untuk kebijakan tersebut dikembalikan kepada pemerintah supaya pemerintah dapat mengambil kebijakan untuk memberikan bantuan yang sama rata. Kita tahu saja di undang-undang mengatakan bahwa negara Indonesia harus mensejahterakan kesejahteraan umum. Nah, kita masyarakat sekarang ini, kita memilih wakil-wakil rakyat kita, pemerintahan yang ada di Indonesia ini itu memiliki hak-hak atau memiliki kewajiban untuk mensejahterakan masyarakatnya. Nah, dan kita tahu saja kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu sebenarnya jangan terlalu berbelit-belit. Sebenarnya pemerintah itu harus membuat kebijakan itu untuk mensejahterakan masyarakat dari kebutuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya dan bidang lainnya, sehingga masyarakat tidak terlalu mengeluh-ngeluhkan tentang bagaimana kehidupan masyarakat di saat wabah corona tersebut. Karena apalagi sekarang ini kita lihat saja ada yang disampaikan oleh Eko, dia itu sebagai pengamat ekonomi juga. Dia mengatakan bahwa baru-baru ini saat diberikan bantuan, apresiasi masyarakat sangatlah bagus. Sampai-sampai di Twitter ditrendingkan tagar terima kasih pemerintah karena telah akan memberikan bantuan tersebut, bantuan kepada masyarakat. Namun saat pemerintah ingin memberikan bantuan telah dilaksanakan, para masyarakat yang menggunakan Twitter di sosial media lainnya, mereka justru dari penilaian positif justru berbalik arah ke negatif. Dia sangat menyesalkan karena di situ dia di Twitter tersebut mengatakan bahwa banyak masyarakat yang merasakan kecewa karena pertama bantuan tersebut itu bantuan terhadap masyarakat tersebut memang bagus, namun ada beberapa masyarakat yang tidak bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan bantuan tersebut. Dan juga banyaknya
prosedur yang berbelit-belit, atau mungkin masih pemerintah dari provinsi belum mengambil kebijakan untuk memberikan di berbagai desa tertentu. Jadi berbagai masyarakat juga mulai membuat persepsi bahwa bantuan yang diberikan pemerintah tersebut masih belum tepat sasaran. Maksudnya ada berbagai masyarakat yang belum bisa mendapatkan bantuan tersebut. Nah, di satu sisi ini pengamat ekonomi tersebut, Eko, itu mengatakan bahwa jadi ini merupakan PR besar untuk pemerintah, di mana jika dalam mengambil kebijakan tersebut, kalau bisa untuk tepat sasaran, dan juga ia menghimbau juga kepada masyarakat untuk segera mengikuti prosedur-prosedur yang arahan diberikan pemerintah, agar masyarakat juga bisa mendapatkan ini bantuan dari pemerintah. Dan juga di situ dikatakan bahwa masyarakat juga harus ikut berpartisipasi, di mana jika pemerintah memberikan arahan untuk melakukan social distancing, dan juga untuk masyarakat itu, di mana jika masyarakat mungkin ada yang sudah mendapatkan bantuan, untuk harus segera dikonfirmasi kepada pemerintah atau para staf-staf pembagi bantuan, karena kita tahu bahwa ada juga di situ yang dia menjadi keluhan dari menteri, bukan keluhan, maksudnya agak sedikit masalah, karena ada beberapa masyarakat yang telah mendapatkan bantuan namun mereka mengatakan belum. Nah, ini juga menurut juga bagi pemerintah masyarakat untuk jujur terhadap pemerintah untuk memberikan data yang jelas mengenai terimanya atau tidak terimanya, belum terimanya bantuan tersebut. Nah, dan juga kita tahu bahwa sekarang ini dengan adanya wabah corona ini, kegiatan perekonomian di Indonesia ini kan untuk bagi para pekerja di luar pegawai negeri sipil, di luar pejabat-pejabat itu yang lain. Jadi mereka butuh pemerintah untuk memberikan bantuan, karena kita sudah banyak perusahaan-perusahaan di mana para pekerjanya itu di PHK. Jadi masyarakat membutuhkan bantuan dari pemerintah. Nah, justru menurut saya dengan adanya polemik atau antara berbeda pendapat antara menteri sosial, menteri desa, dan menteri mendagri, menurut saya harusnya mereka bertiga atau para menteri ini sepakat memberikan satu kebijakan atau keputusan yang betul-betul harus memberikan efek itu kepada masyarakat, sehingga kebutuhan masyarakat itu tetap terjamin. Walaupun mereka jangan berpikir bahwa karena mereka di pemerintahan, mereka tidak melihat ya situasi masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan, jadi mereka mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu ini. Tapi justru mereka harus membuat satu keputusan yang bijak, yang bulat, di mana keputusan tersebut bagi para menteri itu untuk betul-betul mensejahterakan kehidupan masyarakat dan memberikan bantuan. Nah, menurut saya kebijakan diambil pemerintah tersebut harus betul kena sasaran, tepat sasaran kepada masyarakat. Karena kita tahu saja masyarakat yang menjalani kehidupan seharinya, bahkan pemerintah pun tidak melihat bagaimana berjuangnya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, dan juga ada berbagai pengeluhan dari Bupati Sulawesi itu yang mengatakan bahwa dia bingung kepada pemerintah atau kebijakan diberikan menteri-menteri, karena untuk memberikan bantuan tersebut ia masih bingung karena ada berbeda pendapat antara menteri yang satu dan menteri yang lainnya. Jadi saya sedikit berikan sedikit masukan kepada pemerintah atau memberikan saran bahwa pemerintah ataupun menteri-menteri dalam menjalankan tugas atau kewajibannya harus memberikan kebijakan atau solusi yang tepat bagi masyarakat, karena kita wabah corona ini sangat berdampak bagi bidang ekonomi. Nah, terima kasih kepada Bapak dan teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Terima kasih.